Shalom saudara, apa kabar? Tema pewartaan yang mau saya bagikan kali ini adalah mengejar kekudusan dalam hidup pasangan suami istri. Konon pada suatu waktu, Tuhan Allah memanggil ketiga malaikatnya, lalu sambil memperlihatkan sesuatu, Tuhan berkata begini, ini namanya kebahagiaan, ini sangat bernilai. Karena ini selalu dicari dan diperlukan oleh manusia, maka simpanlah kebahagiaan ini di tempat yang bisa ditemukan manusia. Tapi jangan diletakkan di tempat yang terlalu mudah. Nanti manusia akan menyia-nyiakan kebahagiaan. Namun juga jangan diletakkan di tempat yang terlalu sulit. Nanti tidak bisa dicari dan ditemukan oleh manusia. Namun satu hal yang penting adalah letakkan kebahagiaan ini di tempat yang bersih. Maka ketiga malaikat Tuhan itu turun ke bumi, kemudian mereka mulai berunding untuk menemukan tempat yang cocok agar mereka bisa meletakkan kebahagiaan itu. Malaikat yang pertama berkata, bagaimana kalau kita meletakkan kebahagiaan ini di puncak gunung yang tinggi saja? Ah, jangan, itu terlalu sulit. Maka ide ini ditolak. Kemudian malaikat yang kedua berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita letakkan kebahagiaan di dasar samudera raya saja? Ah, itu pun terlampau sulit. Maka lagi-lagi idenya ditolak. Kemudian malaikat yang ketiga membisikkan sesuatu kepada mereka. Dan akhirnya ide yang ketiga ini disetujui. Maka setelah semua orang tertidur, malaikat ini pun meletakkan kebahagiaan di tempat yang sudah mereka sepakati. Saudara, kalau kita berbicara soal kebahagiaan, ini pasti menjadi topik yang menarik. Karena faktanya setiap orang pasti mengejar, mengincar, dan mengidam-idamkan yang namanya kebahagiaan. Terlebih kalau dalam hidup rumah tangga. Kalau misalnya saya bertanya secara acak kepada banyak pasangan suami istri, apa yang saudara inginkan dalam hidup rumah tangga saudara, pasti jawabannya saya atau kami ingin bahagia. Apapun jawaban yang diberikan, ujung-ujungnya pasti mengarah pada yang namanya kebahagiaan. Tetapi kalau pertanyaan yang sama diajukan, berapa banyak pasangan suami istri yang menjawab, kami mau mengejar kekudusan. Sebab rasa-rasanya nilai kekudusan di zaman sekarang itu semakin langka. Banyak orang yang mencibir ketika ada yang membahas soal kekudusan. Banyak juga orang yang terasa gatal telinganya kalau mendengar kata kudus. Atau banyak juga orang yang menganggap kekudusan itu sebagai hal yang menggelikan dan tidak masuk akal. Padahal firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka hal ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus untuk mau mengejar kekudusan seperti halnya kita berlomba mengejar kebahagiaan. Dan kalau boleh saya katakan pula, mengejar kebahagiaan itu ibarat mengejar kupu-kupu. Kalau kita membayangkan kita harus mengejar kupu-kupu, pasti kita akan berlari ke sana kemari, kemudian kita akan menerobos penghalang apapun yang bisa membuat kita tidak dapat mendapatkan kupu-kupu itu. Bahkan kita juga tidak peduli dengan apa yang sudah kita rusak atau apa yang sudah kita injak. Nah, sedemikian besar hasrat kita untuk dapat mengejar yang namanya kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah sedemikian besarnya hasrat kita pula untuk mengejar kekudusan dalam hidup sebagai pasangan suami istri? Ngomong-ngomong soal kekudusan, apa sih artinya kekudusan? Kekudusan adalah kita dipisahkan secara khusus untuk menjadi milik Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka kita mau memiliki hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita mau mengejar dan melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mengejar kekudusan. Apakah ini mungkin? Mungkin saja, selama kita mengandalkan rahmat Tuhan. Maksud saya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri,
maka kita pasti akan gagal. Karena hanya rahmat Tuhan sajalah yang akan memampukan kita untuk dapat mengejar kekudusan. Arti kekudusan yang kedua adalah kita baca Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka kekudusan artinya adalah kasih yang sempurna. Sehingga kalau kita berbicara tentang kekudusan dan kasih, ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab Allah adalah kudus dan Allah adalah kasih. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengejar kekudusan? Sebab sudah saya katakan tadi, firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini berarti hanya dengan mengejar kekudusan kita akan dapat melihat Tuhan. Apa artinya melihat Tuhan? Artinya kita akan bisa merasakan hadirat Tuhan yang meliputi kuasanya, ciptaannya, perintahnya, hukumannya, kasihnya, dan janji-janjinya. Kalau kita benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun Tuhan tidak bisa kita lihat, namun kita bisa merasakan dan mengalami kehadirannya melalui persekutuan dalam hati kita, melalui pikiran kita, dan melalui keinginan-keinginan kita. Maka semakin kita mau menghayati dan mau berelasi dengan Tuhan melalui doa atau firman-Nya atau kegiatan-kegiatan rohani, terlebih dalam hal mengasihi dan melayani, kita akan semakin peka merasakan kehadiran Tuhan. Dan ini akan berdampak kuat bagi diri kita. Ini akan semakin mengarahkan jiwa dan pikiran kita untuk semakin mau meninggalkan dosa dan kejahatan. Dan juga akan membuat kita untuk semakin giat dalam menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, kita mau memberi diri bagi Tuhan dan sesama. Lalu bagaimana mengejar kekudusan dalam hidup berkeluarga? Mari kita ingat kembali dasar hidup suami istri menurut firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Yang mana dalam hal ini dikatakan bahwa tindakan suami itu harus sungguh-sungguh mencerminkan tindakan Kristus sendiri yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Jadi tolok ukurnya adalah kasih. Yang ditekankan di sini adalah kasih. Maka kalau seorang suami mau istrinya itu bisa taat, bisa mengasihi, bisa tunduk atau hormat kepada suami, perlakukanlah istri sebagaimana Kristus memperlakukan kita, yaitu dengan penuh kasih dan pengorbanan. Bagaimana mungkin seorang istri bisa mau tunduk atau hormat dan taat dan mengasihi suaminya apabila ia diperlakukan tanpa kasih dan tanpa pengorbanan. Begitu pula halnya dengan istri. Dalam hal ini, istri juga harus mau tunduk atau hormat kepada suami atas dasar kasih kepada suaminya dan mau mengizinkan suami untuk bertanggung jawab penuh atas dirinya. Maka kalau pasangan suami istri ingin benar-benar hidup dalam kekudusan, harus ada satu pribadi lagi yang benar-benar tinggal di antara mereka, yaitu tidak lain adalah Kristus Yesus sendiri. Saudara, kekudusan dalam hidup sebagai pasangan suami istri itu menuntut adanya saling mengasihi, saling membahagiakan, dan saling merendahkan diri antara suami dan istri. Sehingga kalau hal-hal ini benar-benar diterapkan dalam hidup keluarga, tidak ada kasus yang mana suami menindas istri, atau tidak ada kasus di mana istri tidak menghormati dan mengasihi suaminya. Karena masing-masing diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penuh hormat. Maka sebagai cara untuk mengejar kekudusan, hal ini bisa kita terapkan mulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Melalui apa? Mari kita
baca kembali firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Roh Allah itu diam di dalam tubuh kita. Maka kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita berbicara soal tubuh, ini mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka kita bisa menerapkan hidup kudus dimulai dengan hal-hal yang kecil atau sederhana dalam hidup keseharian dengan cara menerapkan kasih bagi Tuhan dan sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi motivasi kita untuk mengejar kekudusan adalah karena kasih kita yang besar kepada Tuhan. Sebab perbuatan kasih merupakan jalan utama yang akan membawa kita kepada Allah. Mari kita ingat kembali firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita ingat kembali saat-saat di mana kita jatuh hati kepada mantan pacar yang sekarang menjadi pasangan hidup kita. Bagaimana rasanya ketika kita jatuh hati? Rasanya jantung dag-digdug. Rasanya kalau menjelang malam tidak bisa tidur karena kita selalu membayangkan wajahnya, membayangkan senyum manisnya. Kemudian apapun yang dia minta, kita berusaha untuk memenuhi. Maka kalau kita memiliki kasih yang sedemikian besar kepada Kristus, kita juga akan mau menuruti segala perintah dan kehendak Tuhan bagi kita. Yaitu dalam hal ini, kita semua diminta untuk mengejar kekudusan. Tadi sudah saya katakan bahwa kita bisa mulai menerapkan hidup kudus dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Misalnya, dalam pikiran, apakah aku sering teringat akan Tuhan dan firman-Nya di sela-sela kegiatanku? Apakah aku selalu berpikir positif terhadap pasanganku? Apakah aku selalu ingat ulang tahun perkawinanku atau ulang tahun pasanganku? Ketika aku pergi keluar kota, apakah aku mampu menjaga pikiran untuk tetap setia kepada pasanganku yang ada di rumah? Ketika aku mendapat perhatian yang istimewa dari orang lain, apakah aku cukup bijak untuk bersikap demi menjaga janji setiaku kepada pasanganku di hadapan Tuhan? Apakah aku menjaga kemurnian pikiran dengan tidak membaca atau menonton hal-hal yang menjurus pada pornografi? Dalam perkataan, sudahkah aku mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya? Sudahkah aku mengucap terima kasih kepada pasanganku? Apakah aku selalu berkata jujur dalam setiap ucapanku kepada pasanganku? Apakah aku meminta maaf pada pasanganku saat aku berbuat salah? Apakah aku selalu membicarakan hal-hal yang baik tentang pasanganku kepada orang lain? Apakah aku banyak mengeluh pada pasanganku? Apakah aku menjaga kemurnian perkataan dengan tidak mengatakan hal-hal yang kotor, dusta, atau yang mencela dan memfitnah? Dalam perbuatan, apakah aku mau selalu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah aku mau meluangkan waktu untuk mendoakan pasanganku? Apakah aku dengan tulus merawat pasanganku ketika ia jatuh sakit? Apakah aku sabar dan tidak cepat marah terhadap pasanganku? Apakah aku terlalu banyak bicara
dan mengoreksi segala sesuatu yang dilakukan oleh pasanganku? Apakah aku mengampuni pasanganku ketika ia bersalah? Apakah aku sungguh-sungguh mendengarkan pasanganku ketika ia sedang berbicara kepadaku, atau malah aku justru sibuk memegang HP? Apakah aku terbuka pada pasangan soal keuangan? Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mau menaati firman Tuhan, itu artinya kita sudah mau memiliki gaya hidup yang kudus. Memiliki gaya hidup yang kudus berarti kita mau menanggalkan cara hidup yang lama. Kita mau menanggalkan manusia lama kita. Kita mau hidup sebagai manusia baru di dalam rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa dalam tanda kutip meniru Allah yang penuh kasih dan kudus dan sempurna melalui teladan Kristus yang kita terapkan dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan kita. Saudara, hidup kudus merupakan kehendak Tuhan bagi kita semua, apapun panggilan saudara saat ini. Mari kita semua dalam hidup mencoba melatih diri untuk mengejar kekudusan dalam hal-hal yang sederhana melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Terlebih-lebih karena kita mau hidup kudus, oleh karena kita mengasihi Tuhan dan sesama, oleh karena kita mau memberi diri bagi Tuhan dan sesama. Dan percayalah, ketika kita sungguh-sungguh berusaha keras untuk mau hidup dalam kekudusan, maka kita tidak usah seperti mengejar kupu-kupu untuk mengejar kebahagiaan. Karena kebahagiaan sendiri yang secara otomatis akan mengejar kita. Sebab Tuhan adalah sumber kebahagiaan sejati, yang mana kalau kita mau hidup dalam kekudusan, Tuhan sendirilah yang akan memberi kebahagiaan sejati itu kepada kita. Dan ingat cerita saya di awal tadi, Tuhan meminta ketiga malaikatnya untuk meletakkan kebahagiaan di tempat yang bersih. Dan apabila kita hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan menempatkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih, yaitu di dalam hati kita yang bersih dan yang kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.